Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Perekonomian Indonesia yang beranggotakan 1. Raihan Rosulio 2. Kelvin Dwi Nofrizer 3. Solih Al-Kafi 4. Herlambang Prayoga 5. Saltian Ivan Frediansyah 6. Nurul Fatimah 7. Okta Mentari 8. Dita Widiati 9. Alfa Sufi Yulianti. Di sini kita akan membahas materi tentang neraca pembayaran, arus modal masuk, dan utang luar negeri. Saya Raihan Rosulio dengan NIM 51802113998 akan menjelaskan tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Transaksi dalam neraca pembayaran meliputi dua transaksi, yaitu 1. Transaksi debit dan 2. Transaksi kredit. Transaksi debit yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. 2. Transaksi kredit yaitu transaksi yang menyebabkan atau mengalirnya arus uang devisa dari luar negeri ke dalam. Perkenalkan, saya Kelvin Dwi Nofrizer dengan NIM 51802111355. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penyusunan neraca pembayaran. Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara, yaitu peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk, yang tercermin dari nilai ekspor negara yang bersangkutan, semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara. Berdasarkan neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara suatu negara dengan negara-negara lainnya, sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang atau modal, atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran, dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dapat berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut. Yang keenam,
dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Dengan memerhatikan surplus atau defisit neraca pembayaran pada tahun tertentu, dapat diperlukan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya. Sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan. Yang ketujuh, dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional. Statistik neraca pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional, mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Solial Kafi akan menjelaskan tentang komponen neraca pembayaran. Berdasarkan neraca pembayaran, kita dapat mengetahui bahwa neraca dibagi ke dalam beberapa transaksi ekonomi internasional. Secara garis besar, transaksi ekonomi internasional atau pos-pos dasar suatu negara dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi dagang. Transaksi dagang adalah semua transaksi ekspor dan impor dari suatu barang dan jasa. Untuk transaksi ekspor dicatat di sisi kredit, sedangkan transaksi impor di sisi debit. Yang kedua, transaksi pendapatan modal. Transaksi pendapatan modal adalah semua transaksi penerimaan atau pendapatan yang berasal dari penanaman modal di luar negeri serta penerimaan pendapatan modal asing di negeri kita. Pendapatan tersebut dapat berupa bunga, dividen, dan keuntungan lain. Penerimaan bunga dan dividen merupakan transaksi kredit, sedangkan pembayaran bunga dan dividen kepada penduduk negara asing merupakan transaksi debit. Lalu yang ketiga, transaksi unilateral. Transaksi unilateral adalah transaksi sepihak atau transaksi satu arah. Artinya, transaksi tersebut tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar atas barang atau bantuan yang diberikan. Yang tergolong dalam transaksi unilateral adalah hadiah, bantuan, dan transfer unilateral. Apabila suatu negara memberi hadiah atau bantuan ke negara lain, maka transaksi ini termasuk transaksi debit. Lalu sebaliknya, jika suatu negara menerima hadiah atau bantuan dari negara lain, termasuk dalam transaksi kredit. Yang keempat, transaksi penanaman modal langsung. Transaksi penanaman modal langsung adalah semua transaksi yang berhubungan dengan jual beli saham dan jual beli perusahaan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Apabila terjadi pembelian saham atau perusahaan dari tangan penduduk negara lain, maka pos direct investment di debit, dan bila terjadi penjualan saham atau penduduk asing yang mendirikan perusahaan di wilayah kekuasaannya, maka pos ini dikredit. Yang kelima, transaksi utang piutang jangka panjang. Transaksi utang piutang jangka panjang adalah semua transaksi kredit jangka panjang yang pembayarannya lebih dari 1 tahun. Sebagai contohnya, transaksi penjualan obligasi kepada penduduk negara lain, menerima pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang dipinjamkan kepada penduduk negara lain, atau mendapatkan pinjaman jangka panjang dari negara lain. Maka pos ini dicatat di sebelah kredit. Dan bila terjadi transaksi pembelian obligasi atau lainnya yang berkaitan dengan utang piutang jangka panjang, maka pos ini dicatat di sebelah debit. Yang keenam, transaksi utang piutang jangka pendek. Transaksi utang piutang jangka pendek adalah semua transaksi utang piutang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Transaksi ini umumnya terdiri atas transaksi penarikan dan pembayaran surat-surat wesel. Lalu yang ketujuh, transaksi lalu lintas moneter. Transaksi lalu lintas moneter adalah pembayaran terhadap transaksi-transaksi pada current account, seperti transaksi perdagangan, pendapatan modal, atau transaksi unilateral. Dan investment account, seperti transaksi penanaman modal langsung, utang piutang jangka pendek, dan utang piutang jangka panjang. Apabila jumlah pengeluaran current account dan investment account lebih besar daripada penerimaannya, maka perbedaan tersebut merupakan defisit yang harus ditutup dengan saldo kredit monetary accommodating. Saya Herlambang Prayoga dengan NIM 51802111508 akan menjelaskan tentang fungsi neraca pembayaran. Fungsi neraca pembayaran
A. Sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara, serta untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya. B. Sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. C. Sebagai alat untuk memperoleh informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri. D. Sebagai alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. E. Sebagai alat untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Perkenalkan, nama saya Saltian Ivan Frediansyah dengan NIM 51802111374. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat neraca pembayaran. Yang pertama, manfaat dari neraca pembayaran adalah membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri. Artinya, neraca pembayaran dijadikan sebagai alat untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perdagangan internasional. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Dengan adanya neraca pembayaran, pemerintah mengetahui apa saja prospek dan tantangan perekonomian negaranya saat ini dan akan datang. Bisa dibilang, neraca pembayaran merupakan referensi pemerintah dalam mengambil atau menentukan suatu kebijakan, baik kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan internasional secepatnya. Yang ketiga, neraca pembayaran sebagai indikator fundamental ekonomi selain tingkat inflasi, pertumbuhan GNP, dan sebagainya. Neraca pembayaran dijadikan indikator karena di dalam neraca pembayaran menggambarkan kondisi perekonomian suatu negara secara detail dan jelas, sehingga menjadi salah satu indikator penting yang harus dimiliki suatu negara dalam upaya peningkatan perekonomian suatu bangsa. Yang keempat, indikator yang dipertimbangkan oleh negara donor untuk memberikan bantuan keuangan. Neraca pembayaran digunakan sebagai indikator bagi lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan negara-negara pendonor. Dengan adanya neraca pembayaran ini, lembaga keuangan tersebut bisa memilih dan melacak siapa saja yang memang berhak menerima bantuan agar tetap sasaran dan tidak salah tujuan. Selain itu, neraca pembayaran juga digunakan lembaga keuangan internasional untuk memperhitungkan berapa jumlah bantuan yang bisa diberikan. Yang kelima, mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Neraca pembayaran dapat dijadikan suatu referensi untuk mengetahui keuangan suatu negara. Yang keenam, mengetahui mitra usaha suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Melalui neraca pembayaran ini, kita bisa mengetahui pihak mana saja yang menjalin kerjasama ekonomi dengan negara kita. Selain itu, kita juga bisa melihat baik buruknya hubungan negara kita dengan negara lain. Yang ketujuh, mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Hal ini dimaksudkan agar perekonomian suatu negara bisa menjalin kerjasama dan bebas untuk melakukan hubungan dengan pihak lain secara internasional. Karena apabila suatu negara tidak memiliki perekonomian yang memenuhi syarat secara internasional, maka mustahil negara itu akan eksis dan bergelut dalam dunia perekonomian internasional. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Tahap dalam neraca pembayaran. Yang pertama yaitu negara debitur muda, di mana pada tahap ini suatu negara lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Selisih di antara keduanya ditutupi melalui pinjaman luar negeri sehingga memungkinkan negara tersebut menumpuk modal. Yang kedua yaitu negara debitur madya, di mana pada tahap ini neraca perdagangan suatu negara telah surplus, tetapi pertumbuhan dividen dan bunga yang harus dibayarkan
untuk pinjaman luar negeri menjadikan saldo neraca modalnya kurang seimbang. Yang ketiga yaitu negara kreditur muda, di mana pada tahapan ini suatu negara mengembangkan ekspornya secara luar biasa. Bahkan negara meminjamkan uang kepada negara-negara lain. Yang keempat yaitu negara kreditur madya, di mana pada tahap ini pendapatan modal dan investasi luar negeri memberikan surplus cukup besar. Tahapan pos tak tampak yang kemudian diseimbangkan dengan defisit neraca perdagangan. Saya, Okta Mentari Ramadhani, akan menjelaskan tentang masalah dalam analisis neraca pembayaran. Yang pertama, seringkali mengabaikan antara transaksi internasional yang satu dengan yang lain, sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungannya dengan yang lain. Contohnya, investasi di luar negeri dianggap menambah defisit neraca pembayaran karena menyebabkan terjadinya aliran modal keluar. Akan tetapi, jika ditinjau lebih lanjut, investasi ini nantinya akan menunjang kegiatan ekspor bahan mentah atau lainnya. Demikian juga pemberian bantuan dari negara lain akan menambah defisit neraca pembayaran. Padahal kebanyakan bantuan, terutama dari negara maju, berupa bantuan dalam bentuk uang yang dibelanjakan di dalam negeri ataupun bantuan terikat, yang artinya bantuan tersebut digunakan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh negara pemberi bantuan. Yang kedua, surplus dalam transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik, sebaliknya defisit dianggap jelek. Anggapan semacam ini tidak selalu benar. Defisit ataupun surplus di dalam transaksi yang sedang berjalan tidak perlu dikhawatirkan selama defisit atau surplus tersebut diimbangi dengan aliran modal masuk atau keluar dalam jumlah yang sama. Perkenalkan, nama saya Dita Widiati Umayyah dengan NIM 51802111431. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arus modal masuk. Arus modal masuk adalah aliran dana bersih yang diinvestasikan ke luar negeri pada periode waktu tertentu. Periode waktu tertentu ini biasanya 1 tahun. Arus modal masuk juga memiliki arti sebagai peningkatan jumlah uang yang tersedia dari sumber eksternal atau asing untuk pembelian aset modal lokal seperti bangunan, tanah, dan mesin. Besarnya arus modal masuk ke Indonesia sebagai akibat pertumbuhan perekonomian yang tetap terjaga dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini harus dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek jangka panjang. Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuk investasi ke Indonesia. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung masuknya arus modal ke suatu negara yaitu seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum. Sehubung dengan arus modal, dapat kiranya dipahami bahwa untuk melakukan transaksi perdagangan barang internasional di pihak tertentu diperlukan modal internasional, dan di lain pihak transaksi tersebut menghasilkan keuntungan yang akhirnya akan terakumulasi menjadi modal baru yang akan diinvestasikan lagi untuk meningkatkan keuntungan. Mengelola arus modal masuk atau capital inflow ke dalam kawasan merupakan sebuah tantangan tersulit yang dihadapi negara-negara emerging market seperti Indonesia, karena dapat membawa berbagai risiko potensial terhadap stabilitas keuangan. Namun perlu diperhatikan, arus modal masuk ini bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar ketimbang risikonya jika dikelola dengan benar. Neraca modal yang menggambarkan arus keluar masuk devisa yang bukan merupakan pembayaran atas barang atau jasa. Arus devisa yang dicatat di neraca modal ialah devisa dalam arti arus modal masuk, baik berupa dana investasi maupun pinjaman atau utang luar negeri. Investasi dan pinjaman dari luar negeri merupakan arus masuk, sedangkan investasi luar negeri dan pinjaman yang diberikan kepada pihak luar negeri dicatat dalam arus keluar.
Sebelumnya, perkenalkan saya Alfa Sufi Yulianti, NIM 415. Saya akan menjelaskan tentang utang luar negeri. Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari kreditor di luar negara tersebut. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara akibat pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Utang luar negeri bisa berasal dari pemerintah, utang luar negeri bank sentral, dan utang luar negeri swasta. Utang luar negeri pemerintah adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari utang bilateral, multilateral, komersial, supplier, dan surat berharga negara yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk. Selanjutnya ada utang luar negeri bank sentral. Utang luar negeri bank sentral adalah utang luar negeri yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang diperuntukkan dalam rangka mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Selanjutnya ada utang luar negeri swasta. Utang luar negeri swasta adalah utang luar negeri penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing atau rupiah berdasarkan perjanjian utang atau perjanjian lainnya, kas dan simpanan milik bukan penduduk dan kewajiban lainnya kepada bukan penduduk. Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia mencapai 407,5 miliar US dollar pada bulan Februari 2020. Posisi utang tersebut tumbuh 5,4% secara tahunan atau melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang naik 7,6%. Bank Indonesia merinci utang tersebut 200,3 miliar US dollar berasal dari sektor publik, pemerintah, dan bank sentral, sementara 204,2 miliar US dollar berasal dari utang sektor swasta termasuk BUMN. Jadi, kesimpulannya adalah neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Umumnya, neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, yaitu memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangannya, khususnya yang terkait dengan hasil praktek hubungan ekonomi dengan negara lain. Pemerintah menggunakan neraca pembayaran sebagai dasar pembuatan kebijakan atau peraturan terkait berbagai hal yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Tujuannya untuk menghindari defisit yang merugikan negara, meningkatkan surplus negara sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat, dan untuk meningkatkan devisa negara.